Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang eh, perpustakaan digital di web. Nah, di sini pada user user login, Mbak. Coba di ini login, Mbak. Nah, di sini ada connect untuk ke database-nya dan ada ini untuk memanggil dalam database yaitu di slide from karyawan, username, dan password untuk di loginnya. Nah, jika nanti berhasil login, ada nama karyawan, ada nama karyawan. Jika belum memiliki i- belum memiliki belum seek out, nah, nanti bakal disuruh untuk ke mengisi data-data terlebih dahulu. Mbak coba ke ini apa namanya? Ke webnya. Udah ada belum? Belum. Nah, jika sudah memiliki akun, maka kita tinggal memasukkan username dan password. Nah, jika belum memiliki, kita akan diarahkan ke sheet off-nya. Coba Mbak ke sheet off-nya, Mbak. Sync. Nah, di sini seumpamanya kita masukkan namanya, nama kita, masukkan seumpamanya Nurul dan username-nya Nurul juga, coba Mbak. Nah, sedangkan passwordnya coba kita kasih 1234. Nah, lanjut sit up. Nah, nanti kita diarahkan ke login lagi untuk kembali ke login. Nah, setelah login kita tinggal memasukkan username tadi Nurul dan password. Nah, tinggal login. Nah, jika salah akan ada username dan password tidak benar. Kita ulangi lagi. Ayo login. Nah, ada nama karyawannya di sini ada Rajib namanya. Kita tidak menggunakan yang Nurul tadi, tapi kita menggunakan karyawan yang Rajib yang sebelumnya kita gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan, Mbak. Dilanjut, Mbak. Udah ada belum share screen-nya? Belum, Mbak. Belum punya Mas. Selanjutnya adalah coding validation. Validation itu untuk memvalidasi username. Di sini jika username dan passwordnya kosong, data maka data maka username dan password akan menghasilkan PHP error. Username tidak boleh kosong dan password tidak boleh kosong. Begitupun dengan sign. Jika mengisikan username dan passwordnya kosong, maka akan menampilkan username tidak boleh kosong. Seperti contohnya.
Ini kalau misalkan dianya nggak diisi sama sekali, itu bakalan menghasilkan error username tidak boleh kosong. Kalau misalkan dia cuma ngisiin username-nya doang, passwordnya kosong, dia bakal menghasilkan tulisan error password tidak boleh kosong. Kalau misalkan dia setup juga sama. Kalau misalkan dia mengisikan username-nya doang, passwordnya tidak diisikan, maka password tidak boleh kosong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Imroatus. Oh, oke. Mungkin bisa di-share screen yang kode program tadi. Jadi di sini saya membuat program atau fitur bagian CRUD ya, ada kemudian ada reporting atau cetak dari hasil dari database. Nah, untuk pertama untuk yang create buku itu ada yang untuk bukunya dan untuk mahasiswanya sendiri. Nah, kemudian untuk yang delete buku itu, nah itu ada delete buku dan delete mahasiswa juga. Dan untuk update-nya itu ada di fitur mahasiswa. Terus abis itu untuk fitur cetaknya sendiri itu bisa dilihat. Nah, nanti di tampilan programnya itu nanti akan secara otomatis mencetak database yang udah diinputkan. Nah, mungkin bisa langsung di demonya yang sistemnya. Nah, ini untuk alurnya harus login terlebih dahulu sesuai yang tadi dijelaskan sama Masnya di awal. Terus habis itu ada data mahasiswa, data buku, dan data peminjaman buku. Kalau untuk data mahasiswa mungkin bisa dicoba yang data mahasiswanya. Nah, itu kan ada fitur tuh yang edit itu sama delete. Nah, itu bisa diedit dan bisa di delete. Nah, misalnya diedit di fitur edit. Nah, di situ bisa diedit, misalnya namanya diganti aja gitu. Terus di situ ada update. Nah, maka secara otomatis nanti nama yang tadi diedit itu bakal terupdate bila ada kesalahan saat penulisan. Nah, mungkin bisa balik lagi yang data buku. Nah, pada data buku itu nanti ada fitur delete kalau misalnya ada data buku yang kelebihan input atau salah input gitu. Nah, misalnya di delete, nah tadi kan ada 4, sekarang di delete 1 jadi ada 3 buku, judul buku. Terus kita coba yang fitur lain, mungkin ada data peminjaman buku. Nah, data peminjaman buku itu ada beberapa. Nah, itu bisa ada fitur pencarian sama fitur cetak data. Nah, untuk fitur yang pencarian mahasiswa itu tadi kan udah dijelasin sama baris kita. Nah, untuk yang cetak datanya itu bisa coba Mbak cetak. Nah, dari data-data tadi yang udah diinputkan itu secara otomatis akan tercetak lewat PDF gitu, karena di sistemnya tadi emang dicetak untuk tampilan PDF gitu. Nah, bisa di-download juga kalau misalnya mau di-download. Ya, mungkin bisa balik lagi nih, Mbak.
Nah, mungkin sekalian juga untuk nyobain fitur pencarian, coba Mbak cari mahasiswa. Nah, ini untuk cari mahasiswa, misalnya nama mahasiswanya tadi siapa ya? Imro'atus mungkin. Nah, maka secara maaf, sepertinya tadi udah dihapus ya. Nah, misalnya dari kita kan. Nah, nanti muncul nama Rizkita dan informasi-informasi yang terkait itu apa aja nanti bakalan ditampilin secara otomatis. Gitu. Mungkin bisa balik lagi. Terus ada fitur logout. Nah, udah. Kalau misalnya mau login nanti bisa login lagi, tapi kalau udah ya udah. Mungkin ada tambahan lagi yang belum sempat dijelasin dari teman-teman. Cukup. Ya, kalau misalnya udah cukup mungkin bisa ditutup dari masnya tadi yang udah mulai. Sekian dari penjelasan dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas, kami juga memohon maaf. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.